Seperti setiap tahun kita mendengar bacaan ini dan kita tahu bahwa menurut semangat liturgi Gereja Katolik, lilin Advent yang kedua itu sebetulnya adalah lilin tanda berkat dan damai dari Tuhan. Biasa disebut itu Bethlehem Candle, lilin Bethlehem. Apa sebabnya? Karena di Bethlehem, khususnya pada saat kelahiran Yesus, yang ada adalah suasana damai. Ada ketentraman, ada rasa nyaman di antara para gembala yang sehari-hari adalah orang yang terpinggirkan dari kehidupan masyarakat. Tapi untuk sampai kepada damai itu ternyata ada hal yang harus diperbuat. Mulai dari kitab Nabi Yesaya bab 11 yang kita dengarkan tadi, sampai pada surat Paulus kepada umat di Roma bacaan yang kedua, dan seruan Yohanes Pembaptis dalam Injil tadi, supaya suasana damai itu sungguh tercipta. Maka ada satu hal yang dibutuhkan, yaitu pertobatan. Dikatakan dalam Injil tadi bahwa Yohanes Pembaptis sementara mengajar, dan ternyata karena namanya sudah tenar sebagai seorang pertapa dari padang gurun yang ajaran-ajarannya selalu keras, yang datang untuk mendengarkan pengajaran Yohanes Pembaptis bukan hanya orang-orang biasa, melainkan tokoh-tokoh masyarakat, yaitu kaum Farisi dan orang-orang Saduki. Minta juga dibaptis karena mereka merasa bahwa mereka butuh dibaptis, baptisan pertobatan dan pengampunan dosa. Dan seolah-olah suara Nabi Yesaya yang kita dengar dalam bacaan yang pertama itu hilang. Karena yang ada adalah ancaman-ancaman, bukan kedamaian seperti diwartakan oleh Nabi Yesaya. Bahwa hewan-hewan yang saling memangsang itu akan makan rumput bersama-sama. Anak kecil yang baru disapi oleh ibunya akan bermain-main di depan lubang di mana ular-ular beludak bersarang. Artinya apa? Ada damai, ada ketentraman di antara bukan saja manusia, melainkan di antara sesama makhluk pun, makhluk yang saling memangsa dalam pengalaman kita sehari-hari. Tapi sekali lagi, kalau Gereja Katolik mengambil kutipan Injil Matius bab 3 tadi sebagai bacaan Injil pada hari ini, itu tentu ada maksudnya. Karena Nabi Yohanes Pembaptis itu mengatakan, jangan kamu berkata dalam hatimu, kami adalah anak Abraham. Dan itulah mungkin pesan untuk kita pada hari Minggu yang kedua masa Advent, masa di mana kita menyukuri damai yang dibawa oleh Al-Masih itu. Jangan kamu mengira bahwa kunci kerajaan surga sudah ada di tanganmu. Bahkan satu tempat duduk VIP atau VVIP sudah tersedia bagimu di surga. Karena kita sudah rajin berbuat ini, rajin berbuat itu. Semua yang ditentukan sebagai jalan kekudusan dalam Gereja Katolik sudah saya lakukan. Ikut misa pada hari Minggu, memberikan derma yang tidak sedikit, memberikan sumbangan ini, sumbangan itu. Ada devosi macam-macam. Seolah-olah kita sudah bersih dari segala-galanya. Tapi kita diingatkan oleh Nabi Yohanes Pembaptis. Dan yang setiap kali sebelum
kita memulai Ekaristi atau pada awal perayaan Ekaristi, seperti tadi kita lakukan, kita mengakui dosa kita karena kami telah berdosa karena pikiran, perkataan, dan kelalaian. Dan barangkali itulah yang perlu kita ingat selama masa Advent ini, supaya damai dalam hati kita menyebar dalam keluarga, menyebar ke seluruh dunia di sekitar kita. Maka kita perlu selalu bertobat, dan terutama yang sering kali kita lupakan ialah kelalaian kita. Kelalaian akan tanggung jawab kita sebagai murid-murid Tuhan, yaitu kewajiban untuk mewartakan, membagikan damai Allah kepada sesama kita. Seringkali kita merasa diri karena sudah melakukan segala yang kita anggap baik atau mungkin diajarkan oleh gereja sebagai yang baik, kita merasa sudah aman. Tapi Yohanes Pembaptis mengatakan, jangan kamu terlalu pede dan percaya diri bahwa kamu sudah selamat, bahwa kamu baik-baik saja. Karena ternyata tidak selamanya kita ini baik-baik saja. Ada banyak kewajiban yang tidak kita jalankan, dan mulai dari hal-hal yang kecil. Ada seorang bapak yang menelpon anaknya laki-laki, anak yang kedua, mengatakan, nak, sebentar lagi perkara perceraian dengan mamamu di pengadilan akan diputus. Kagetlah anaknya. Jangan bapak, ada apa? Yang pokoknya saya sudah memikirkan matang-matang, sudah 34 tahun kami hidup sebagai suami istri. Kalian berdua anak-anak sudah dewasa, kami akan bercerai karena aku sudah tidak tahan menanggung penderitaan ini. Jangan bapak, katanya, saya akan menelpon Mbak Iu saya, Cece saya yang ada di Makassar. Lalu anak ini yang ada di Pontianak menelpon Cece-nya. Cek, ada telepon dari bapak, minggu depan perkara mereka sebagai suami istri akan diputuskan, akan diceraikan. Lalu anak pertama itu, seorang putri, menelpon bapaknya. Ada apa pak? Kami mau cerai, minggu depan perkara sudah diputuskan. Jangan pak, tunggu sampai kami datang. Kami akan usahakan besok datang. Apa yang terjadi? Betul, mereka datang. Padahal sudah bertahun-tahun mereka, karena hidup di kota lain, tidak pernah datang lagi kepada orang tuanya. Dan orang tuanya tinggal berdua. Persis sehari sebelum hari Natal, mereka dengan seluruh keluarganya, baik yang di Pontianak maupun yang di Makassar itu, datang berkumpul di rumah orang tua. Apa yang terjadi? Sebetulnya orang tua ini tidak mau bercerai, tapi mereka, orang tua ini mau mengajarkan bahwa karena kesibukan anak-anak ini, pekerjaanlah, anak-anaklah, inilah dan itulah, mereka mengabaikan suatu tanggung jawab dan kewajiban untuk tetap memperhatikan orang tua mereka, walaupun orang tuanya itu tidak berkekurangan dari segi ekonomi. Barangkali inilah salah satu yang menjadi pokok permenungan kita. Jangan kita pernah merasa kita sudah oke-oke saja dalam hidup ini. Kalaupun kita tidak mencuri, kita tidak berbuat cabul, kita tidak membunuh, tapi barangkali ada kewajiban-kewajiban kita, mungkin yang kecil-kecil, yang justru dibutuhkan oleh orang lain, yang kepadanya kita berutang budi,
itu yang tidak kita lakukan karena macam-macam alasan. Dan kita cenderung untuk membela diri, sehingga kita membenarkan apa yang kita anggap benar, apa yang kita pikirkan baik, dan apa yang kita hidupi sebagai yang baik. Saudara sekalian, Yohanes Pembaptis mengingatkan kita, jangan kamu katakan kami adalah anak Abraham. Kami adalah orang yang Katolik yang baik. Kalau benar kita sudah orang Katolik yang baik, maka ya, tempat kita bukan lagi di dunia ini, kita sudah di surga. Amin. Betul? Ya, kita sudah di surga kalau kita sudah 100% nilainya sudah sempurna. Tapi ketika kita hidup dengan pikiran-pikiran kita sendiri, dan bahkan kadang-kadang mengajar Tuhan Allah apa yang harus dikerjakan Tuhan Allah untukku dan untuk keluargaku, ternyata ya mungkin kita sangat tidak baik-baik saja. Ketika kita lebih banyak mengeluh daripada bersyukur, ketika kita lebih banyak menegur dan memarahi orang lain daripada membuka hati. Kepada kita lah seruan Nabi Yohanes Pembaptis ini disampaikan. Jangan kamu mengatakan saya anak Abraham, karena anak Abraham itu gampang dibuat oleh Tuhan Allah. Batu-batu ini juga bisa dijadikan oleh Allah sebagai anaknya. Tapi yang perlu kita buat ialah kita mewartakan kasih, perhatian, dan pengampunan Allah itu tanpa batas dan tanpa syarat. Sehingga damai yang dirindukan oleh semua orang, dan damai itu adalah salah satu komponen dari apa yang kita sebut kebahagiaan. Damai yang kita rindukan itu dan kita perjuangkan akan dapat kita tularkan ketika kita sungguh dengan hati yang bebas, dengan hati yang jernih, boleh mengatakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, saya sudah berbuat ini, saya sudah berbuat itu. Tapi saya tahu dan saya menyadari bahwa masih banyak kewajiban saya sebagai manusia, sebagai ayah atau sebagai ibu, sebagai anak atau sebagai saudara, sebagai tetangga, sebagai warga Katolik. Sebetulnya banyak yang saya lalaikan. Mulai tahun lalu kita diingatkan oleh Paus supaya kita menyadari diri kita sebagai orang yang berjalan bersama, bukan pesiarah tunggal di dunia ini. Kita justru masuk dalam paguyuban murid-murid Yesus sebagai orang yang bersiara bersama-sama dengan segala tanggung jawab kita sebagai sesama pesiara di dunia ini, dengan tanggung jawab dan kewajiban kita. Dan marilah pada hari Minggu yang kedua, ketika lilin Advent yang kedua, Bethlehem Candle, lilin Bethlehem itu dinyalakan, semoga kasih kita kepada Allah dan sesama itu semakin berkobar. Dan ketika kita tanpa mengenal batas, tanpa perhitungan, sungguh terbuka bagi Tuhan dan sabdanya, dan demikian juga terbuka terhadap sesama, kita akan mengalami damai. Bukan damai yang kita pikirkan dan kita rancang, melainkan damai yang disiapkan Allah, seperti kita dengar dalam bacaan yang indah dari kitab Yesaya bacaan pertama tadi. Semoga masa Advent, khususnya pada minggu yang kedua masa Advent ini, kita berusaha untuk sungguh membersihkan diri kita dari ketidakpedulian, dari kelalaian, dari sikap puas diri sendiri, dan sikap memenangkan kemauan dan kehendak kita sendiri, pendapat-pendapat kita. Karena Allah yang Maha Rahim, yang penuh dengan kemurahan itu, menguasai hidup, pikiran, hati, perasaan, dan perkataan, dan seluruh hidup kita.
Semoga demikian, Tuhan memberkati.